Rangga, Mitra 104,6 FM, kita berjumpa kembali dalam obrolan pagi edisi hari ini, Selasa 8 November 2016. Kita akan menyoal seputar peran KNPI Kabupaten Buleleng dalam mensukseskan pembangunan di Buleleng. Untuk itu, kami menghadirkan narasumber Ketua KNPI Kabupaten Buleleng, Bapak Ibu Tugede Parmu SST Park M4. Selamat pagi, Pak Parmu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, selamat pagi, merdeka! Merdeka! Mitra 104,6 FM, kita ketahui bahwasannya KNPI merupakan sebuah wadah pemuda dalam melaksanakan pembangunan. Memang pada saat dideklarasikan oleh David Napitupulu 1973, tepatnya 23 Juli 1973, dibentuk untuk menumbuhkan, kemudian meningkatkan dan mengembangkan kesadaran sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kekinian KNPI Kabupaten Buleleng mulai merajut beberapa program yang akan dilaksanakan walaupun dengan anggaran yang masih terbatas. Mungkin ada kegiatan yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh KNPI Kabupaten Buleleng dalam memainkan perannya mensukseskan pembangunan di Buleleng. Kita dengarkan penjelasan Ketua KNPI Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Gede Parmu. Silakan. Baik, terima kasih Bung Gerak Maje, para pendengar Radio Guntur di Buleleng khususnya dan dimanapun berada. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Radio Guntur yang telah mengundang kami terkait untuk mensosialisasikan program-program yang ada di KNPI. Dan ini adalah merupakan bentuk dukungan media terhadap kami, ya bagaimana kami merevitalisasi, sesuai jargon kami di awal, merevitalisasi kembali KNPI, menguatkan kembali peran KNPI sebagai konsorsium, sebagai wadah UKP, organisasi kemasyarakatan pemuda yang khususnya ada di Kabupaten Buleleng. Nah, dalam perjalanan awal kami sejak dilantik sebagai pimpinan KNPI bersama rekan-rekan kami di KNPI semua, bersama UKP-UKP yang ada, kami menitik beratkan ke depan revitalisasi ini terkait internal dan eksternal. Nah, internalnya adalah bagaimana penguatan kita ke dalam dulu, pembinaan dan penyisiran, identifikasi UKP-UKP yang masih aktif, Bung Ida. Jadi selama ini kan memang plang merek UKP itu banyak. Cuma yang benar-benar berjalan, benar-benar aktif itu mungkin tidak sebanyak pelang-pelang tersebut. Nah, ini kami coba identifikasi, kemudian juga penguatan internal terkait administrasi kami ke dalam keanggotaan KNPI yang tersebar di semua bagian dari UKP-UKP tersebut dan di semua kecamatan yang ada di Buleleng. Nah, itu juga sebagai salah satu. Termasuk juga untuk internal adalah kami terus terang selama ini sekretariat memang belum memiliki. Nah, inilah dalam 1 tahun ini kami menitik beratkan bahwa internalnya harus berjalan. Salah satunya dari tadi kami bagaimana mencari sekretariat yang layak. Sejak era reformasi, nah ini peran organisasi kepemudaan memang saya berani bilang agak melempem, Bung Ira. Padahal ya dulu kita tahu bersama sejak era ke era, dari era Orde Lama ke Orde Baru ke era Orde Reformasi, sejarah membuktikan bahwa peran pemuda lah yang sebagai garda terdepan pada setiap pergantian era tersebut. Namun ya sangat disayangkan lah dalam perjalanannya organisasi kepemudaan seperti tidak diperankan secara maksimal. Bahwa sebenarnya saya bicara konteks nasional, jadi ini saya sering ya keluar daerah, ketemu teman-teman juga yang memang sebagai fungsionaris, sebagai aktivis juga di organisasi kepemudaan yang ada, ya itu juga sama lah keluhan kami, merasakan sekali, ya bahwa peran kami memang sedikit terkerdilkan. Bilang saja dari gedung pemuda saja, saya bilang konteks yang terdekat lah, provinsi. Mungkin Bung Ira bisa jalan-jalan lah ya nanti di provinsi dengan megahnya kantor-kantor pemerintahan daerah nih sebagai pembanding lah misal itu. Sedangkan gedung pemudanya seperti apa? Silakan dilihat sendiri lah apa itu layak itu seperti apa. Bilanglah level provinsi. Nah, daerah juga sama lah. Karena kami
ya berbesar hatinya bahwa seperti ini, bahwa pimpinan ya atau kepala daerah melalui SKPD terkait memang sudah menjanjikan ya bahwa khususnya untuk di Buleleng ini ya kami akan dibangkitkan kembali, akan diperankan kembali. Pimpinan di pemerintahan daerah sadar bahwa kami sebagai mitra strategis Pemkab ya, bagaimana ke depannya agar KNP ini bisa lebih baik, lebih maju lagi. Nah, dalam konteks peran dan posisi pemuda ya, ini kami juga memiliki tugas tanggung jawab yang cukup besar, apalagi di era kekinian, era digitalisasi, era globalisasi, era yang sangat kompetitif ya. Nah, ini pemuda harapannya bisa memiliki kekuatan mental. Kalau kami istilahnya di Kementerian sekarang Ristek Dikti adalah kedaya tahan malangan pemuda beserta mahasiswa dalam menghadapi era ini. Ya kita tahulah sekarang secara global ada MEA, di mana unsur yang akan menjadi utama dari MEA itu adalah bagaimana arus investasi, arus modal, arus sumber daya manusia dan sebagainya, termasuk sumber daya manusia ini adalah tenaga kerja. Nah, ini kami juga salah satu bagian nantinya ke depan adalah untuk bagaimana menyukseskan program KNP adalah menguatkan peran pemuda dalam kaitan merebut peluang-peluang kerja nantinya ke depan. Kita di internal saja sudah saling berebut, Bung Wirat. Jadi bagaimana bisa menghadapi ke depan kalau tidak juga kita kuatkan. Nah, ini kaitan juga bagaimana 4 pilar kebangsaan, kami juga sebagai ujung tombak bersama OKP-OKP yang ada, yang memang segaris dengan itu, ya seperti PPM, Pemuda Pancamarga, KPPI ya, dan sebagainya, yang bagian juga KBT, melalui strategi bagaimana menjaga NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45 ini tetap bisa menjadi pilar dan penguat kita. Itu mungkin Bung Wirat sementara terkait gambaran KNPI yang memang kami sambil jalan lah istilahnya. Internal ini saya targetkan dalam 1 tahun selesai, ya istilahnya hal-hal yang mungkin bisa bilang kecil lah ya, dari dulu kita mungkin belum ada identitas kartu ID, seragam, termasuk ini sekretariat ya yang belum ada, termasuk juga untuk penganggaran ya, makanya kami juga harapannya bisa nanti KNPI dibantu lah, walaupun ya kami mungkin dituntut untuk mandiri, untuk independen, Bung Wirat, tapi paling tidak juga adalah tanggung jawab pemerintah terhadap kami ya, garis koordinasi kegiatan apa kami pasti sangat berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah tersebut. Iya. Kemudian kalau di Buleleng sendiri, kalau nggak salah, ada gedung pemuda di Jalan Parkit ya. Ya, sekitaran jalan sekitar itu. Ya. Tapi selama ini belum termanfaatkan atau gimana? Ya, memang kami sejak di awal mulai nanti, Bung Wirat, kami sudah memang membagi teman-teman untuk mencoba menyisir, menelusuri aset-aset milik organisasi kemudaan. Nah, salah satunya di gedung pemuda tersebut, memang setelah kami amati, kami pantau itu agak kurang layak. Karena memang satu sisi gedung sudah tua, perawatan juga memang dari yang lalu tidak pernah dirawat. Itu mungkin pasti tidak layak lah untuk gini ya, kecuali nanti mungkin terpaksa sekali. Kami sekarang ini memang dijadikan untuk dicarikan solusi dulu tempat-tempat mana yang mungkin bisa layak lah untuk jadi sekretariat kami. Kami ingin bayangan kami seperti ini, kami ingin punya center gedung pemuda yang menjadi pusat lah, jadi pusat. Jadi kita ada KNPI di sana, ada OKP juga yang memang selama ini pelangnya itu di rumah-rumah pribadi lah, bilang ya milik pimpinannya saja, milik ketuanya. Nah, ini biar bisa bergabung jadi satu gitu. Iya. Kemudian Pak Parmus selaku Ketua KNPI Kabupaten Buleleng, bagaimana memainkan peran KNPI dalam mensukseskan pembangunan kalau di internal saja belum beres ini? Nah, ya. Ini bagus sekali Bung Wirat. Memang inilah seninya berorganisasi ya. Jadi kalau lihat analisis SWOT, ada strength, weakness, opportunity, threat ya. Memang kita melihat kondisi sekarang weakness dan threat-nya ya gitu. Jadi antara kelemahan dan juga ancamannya rasanya besar sekali. Cuma ini kita balik menjadikan peluang bagaimana kita bisa mulai berkreasi dari posisi paling bawah. Ibaratnya ini rumah kan, ini kita bangun dari fondasi paling bawah. Oke lah, yang lalu mungkin bisa dibilang tidak maksimal atau belum maksimal.
Nah ini seninya kita ya, kami ya, bukan saya saja sebagai pimpinan, tapi juga rekan-rekan teman-teman kami yang begitu bersemangat semua Bung Wirat ya. Jadi semenjak pelatih itu teman-teman luar biasa sekali semangatnya. Nah inilah seninya kami. Kita ke dalam bagaimana menguatkan kembali jati diri kami sebagai pemuda, sebagai pelopor, sebagai ujung tombak ya, sebagai agent of change ya, untuk di masyarakat juga. Bagaimana kami menguatkan peran tersebut dengan bersama-sama juga mulai menata diri kami di dalam. Kami merasa tidak ada hal yang tidak mungkin, tidak ada kata terlambat ya. Apalagi ya memang harapannya juga support segenap komponen ya, seperti contoh sekarang media luar biasa sekali selama ini juga mensupport kami. Yang KNPI sebelumnya mungkin tidak jarang lah bisa dibilang terdengar, mungkin Bung Wirat sendiri sudah tahu dari sebelumnya. Nah sekarang kita sudah mulailah perlahan tumbuh. Beberapa kegiatan pun di lingkup daerah ya, yang baik itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah ya, eksekutif maupun legislatif. Kami begitu pun juga ya, kebetulan kami juga akademisi di Undiksa. Jadi saya juga dari sisi, dan ini nyambung sekali ya, dari sisi di perguruan tinggi kami, perguruan tinggi negeri Undiksa ya, kami juga ikut bersama-sama memerankan KNPI ini. Karena KNPI ini tidak bisa hanya berjalan ataupun dibebankan tugasnya pada orang-orang KNPI sendiri. Ini semua stakeholder, ya masyarakat, ya pemerintah daerah, ya juga unsur-unsur institusi-institusi terkait seperti perguruan tinggi ya. Kami juga sangat apresiasi Pak Rektor, pimpinan juga selama ini luar biasa sekali juga supportnya pada kami. Apa-apa kegiatan juga kami selalu dibarengkan lah gitu. Nah untuk ke depan ini ya, yang lalu kami sempat juga beraudiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan ya, sebelumnya juga dengan Kepala Kasbang Polinmas ya. Beliau-beliau sudah firm ya bahwa beliau mendukung ya kami, termasuk Dinas Pendidikan ada beberapa kegiatan mungkin yang kedepannya akan kami bersama kerjakan ya dengan bidang kepemudaan Dinas Pendidikan, seperti nanti ada acara temu bicara, jambore pemuda, kegiatan Sumpah Pemuda seperti yang kemarin ya sudah terlaksana juga. Nah, dan berikutnya yang kedepannya adalah Napatilas Gusti Ngurah Rai, yang memang ini di dinas sosial sebenarnya, tapi kami juga bersama-sama KNPI, PPM juga FKPP, kami juga diajak di sana. Dan harapannya tentu saja Bung Ira, tidak sebatas kegiatan-kegiatan seremonial. Nah ini juga kegiatan-kegiatan yang kami bagaimana mengedukasi, memberikan wawasan cakra. Kenapa? Karena KNPI itu adalah sebenarnya sebagai laboratorium para pemuda untuk belajar berorganisasi. Makanya oleh karenanya unsur-unsur keanggotaan di KNPI itu adalah berasal dari OKP-OKP yang memang tersebar di berbagai latar belakang. Nah, sebagai contoh lah, tadi yang saya sebutkan di awal ada PPM, KPPI yang sebagai bagian dari KBT, lalu juga ada PEM, MPM, seperguruan tinggi PTN maupun PTS yang ada di Buleleng. Begitu ikut di organisasi pemuda keagamaan, ada KMADI, Perada, HMI, Pemuda Gereja dan sebagainya. Berikut juga sebenarnya adalah organisasi underbow kepartaian ya, tapi kami tidak, pastinya tegas tidak berpolitik. Ini adalah organisasi kepemudaan di bawah partai tersebut yang tapi kami pastikan netral lah ya. Nah, seperti BMI, AMPG misalnya, Poskuro, Pemuda Demokrat dan sebagainya. Nah, itu dirangkul. Tetap dirangkul. Nah, kami dalam perjalanan tetap kami rangkul. Nah, itu juga proses identifikasi kami terus juga coba jalankan. Kami ingin mengetahui secara persis sebenarnya ada berapa ada organisasi yang aktif. Kalaupun yang ada yang tidak aktif, ya ada yang tidak aktif, namun kira-kira ada peluang untuk bisa bangkit bangun kembali, kami akan bantu. Ya. Kami ingin itu tadi Bung Ira. Makanya salah satunya adalah paling tidak kami rumah ada dulu sekretariat. Nanti setelah ada di sana rumah sekretariat, paling tidak semangat teman-teman yang berasal dari OKP yang sebelumnya mungkin tidur itu bisa kami bangunkan kembali. Bahwa ini ada loh. Ya. Nah ini sangat penting sekali. Kembali seperti tadi saya sampaikan di awal tadi bahwa ini tantangan kita ke depan sangat berat. Jadi bagaimana mencerdaskan para pemuda, memberikan wawasan, termasuk juga untuk sebagai wadah penyaring hal-hal yang secara kita tahu lah banyak kegiatan-kegiatan aktivitas yang bersifat negatif lah Bu. Nah seperti narkoba ya, HIV/AIDS, pergaulan bebas, radikalisme, ya, terorisme dan sebagainya. Nah itu memang coba kita saring juga dengan KNP ini. Karena itu tadi kami adalah multi OKP, semua keagamaan apa ya. Ini kami sebagai penyaring lah paling tidak di tingkat pemuda. Lalu program-program kerja macam apa yang ditawarkan
sehingga KNPI bisa berpartisipasi dalam pembangunan, mensukseskan pembangunan. Ya, ini kami ke depan ya sudah merancang beberapa program yang memang nantinya akan menyentuh ya kebutuhan, menyentuh bagaimana nanti mengubah karakter pemuda untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Yang bilanglah yang selama ini mungkin masih ada yang jelek, kita baguskan. Yang bagus kita buat lebih bagus lagi. Ya, pemuda kita coba cerdaskan. Nah, ada beberapa kegiatan juga yang memang akan kami dorong sebagai prioritas juga, seperti misalnya kewirausahaan. Ya. Nah, kami akan nantinya ke depan bekerjasama. Kita punya organisasi wirausaha muda Singaraja, ya. Kebetulan juga saya tahu ada beberapa teman di sana, ya. Pimpinan kami coba ajak kerjasama yang kami nanti bisa gayutkan dengan program di kampus di Undiksa, ya. Karena juga di Undiksa sebagai bagian dari PTN yang dimana programnya ada program PMW, ya, program mahasiswa wirausaha. Nah, ini nyambung juga. Jadi karena beberapa anggota kami sebenarnya juga adalah mahasiswa-mahasiswa, ya, bukan hanya Undiksa di Pancasakti, di SD dan sebagainya. Nah, itu kami coba bersama-sama, ya. Jadi bagaimana program PMW selama ini sudah bagus, ya, sudah berjalan, di mana mahasiswa diberikan modal, ya, dan itu setelah itu mereka bergerak sendiri, ya, mereka punya business plan, mereka punya planning, organizing, executing, controllingnya, ya, dalam suatu model kewirausahaan. Nah, ini kami coba terapkan juga di skup yang lebih luas itu, ya. Jadi mungkin nanti ke depan kami buat pelatihan karena agar tidak kami secara simbolis saja, seperti dari saya juga tidak ingin ya hanya simbolis saja, misalnya mendorong pemuda harus ini, pemuda harus itu, tapi secara implementatifnya juga nggak gini ya, nggak ada. Nah, itu karena ya kami paham juga loh, ini dari era reformasi ini kan apa-apa mungkin lebih banyak unsurnya mana yang bisa lebih menguntungkan secara ekonomi kan gitu ya, pragmatisnya ya. Oke lah, walaupun kami sebenarnya tetap upayakan bentengi itu agar tidak sebatas pragmatisme saja, mana yang diuntungkan. Untung boleh lah ya, karena kita ke depan ini kan memang mencari penghidupan yang semakin lebih layak, lebih baik lagi ya. Misalnya untuk pemuda, kok era kompetitif sekarang dorongannya kami ya, seperti di kampus tidak lagi mendorong pemuda menjadi job seeker ya, tapi menjadi job creator. Ya. Nah, jadi bukan hanya pencari kerja, tapi juga pembuat atau pembuka lapangan kerja. Nah, itu salah satu lah ya yang poin KNP. Selain tadi kami sebagai itu tadi penjaga pengawal 4 pilar kebangsaan. Mungkin di dalam membuka lapangan kerja ini ada hal-hal atau pihak-pihak yang akan digandeng oleh KNPI Kabupaten Buleleng? Ya, tentu saja Bung, kami tidak bisa bergerak sendiri. Ya, ini pasti akan ke depannya ya. Dari sekarang kami akan bangun ya kemitraan ya dengan perusahaan, termasuk juga makanya berapa organisasi yang berkaitan dengan pengusaha-pengusaha ya ADIN ya, dan ikatan-ikatan perhimpunan HIPMI ya, Pengusaha Muda Indonesia dan sebagainya ya, itu juga kami akan gandeng bersama-sama. Sudah sempat dilakukan komunikasi? Sempat komunikasi, sudah sempat kami lakukan, cuma memang gongnya karena itu tadi Bung, kami pada masa bakti ini memang kalau naik ke sana mau kejang jemaah ini dalam bersamaan itu pasti agak sulit juga. Kami punya tahapan-tahapan dalam hal itu. Jadi tahun ini target internal dulu kita bereskan, tahun depan di awal mulailah kita untuk bagaimana mulai bergerak lah ya untuk pada program-program eksternal yang lebih luas lagi. Kemudian tadi disampaikan bahwasanya melakukan inventarisir terhadap OKP yang masih tidur atau mungkin yang sudah berjalan. Ya. Sampai saat ini berapa OKP kira-kira yang masih aktif di Kabupaten Buleleng dan yang berpotensi untuk aktif yang tidur selama ini? Ya, paling tidak kalau hitungan sementara kami ya paling tidak ada sekitar 10-an OKP lah kami ada. Yang aktif? Yang aktif ya, yang bisa kami inventarisir lah selama ini. Nah, itu yang tadi saya sampaikan di awal, tersebar di berbagai latar ya. OKP pun punya latar masing-masing ya. Ada latar kemiliteran, KBT itu, lalu juga yang di keagamaan ya, lalu juga yang ada berlatar perguruan tinggi ya. Nah, ini pun juga kami akan coba sasar ya yang di sekolah-sekolah menengah atas SMA ya, karena selama ini juga di sekolah menengah atas agak terabaikan ya, memang yang mulai bergerak itu hanya di perguruan tinggi ya. Tapi kami juga akan selektif juga ya, memang mana anak-anak muda yang di sekolah menengah atas memang bisa kemampuannya.
berikut juga yang OKP-OKP di latar organisasi parpol ya, partai politik tersebut. Kami juga teruslah, harapannya kan tentu semakin banyak, semakin baik, semakin banyak tangan, semakin banyak kepala yang bisa berpartisipatif bersama-sama bergerak, bekerja untuk Buleleng ini tentu akan semakin baik tentunya. Oke, baik Bung Faruk, sebelum kita lanjutkan di sesi kedua, kita break sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan rekan-rekan. Baiklah Sobat Guntur, untuk Anda yang lagi asik mendengarkan obrolan pagi, jangan kemana